Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rio Delviro dengan NIM 200424145. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait teori pembangunan. Adapun pemaparan materi ini guna memenuhi tugas kuliah ekonomi politik yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pembangunan. Tujuan utama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapainya, perusahaan-perusahaan di berbagai bidang lebih berkembang. Namun, seringkali aspirasi dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Selain itu, banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dan juga dengan melanggar standar hidup masyarakat perkotaan. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan, perhatian, dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan tidak terkecuali. Secara tidak langsung, mempengaruhi pembangunan seperti pembangunan masjid dan pengadaan tenaga kerja untuk madrasah dapat dilihat secara tidak langsung. Ketika masjid dibangun, masyarakat dapat sholat berjamaah dan anak-anak dapat mengaji di masjid. Kemudian akuisisi. Selanjutnya itu pengertian pembangunan. Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan lain-lain. Dengan meningkatkan pembangunan, implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan yang dilaksanakan harus diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, baik pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Seagian 2005. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan oleh negara untuk terus-menerus menciptakan masyarakat yang lebih baik. Adapun setiap individu atau negara selalu berusaha untuk mengembangkan kelangsungan hidupnya untuk masa kini dan masa depan. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Baiklah, untuk bagian selanjutnya yaitu teori pembangunan. Yang pertama yaitu teori pembangunan sebelum kemerdekaan. Paradigma modernisasi meliputi teori makro, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori mikro, nilai individu yang mendukung proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori keterbelakangan atau underdevelopment, ketergantungan, dependence development, dan teori sistem dunia atau world system theory. Menurut klasifikasi Laren tahun 1994 sekaligus Dixon pada tahun 2005 membagi teori ini pembangunan menjadi 3 klasifikasi, yaitu modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan. Teori modernisasi mewarisi banyak dari teori evolusi dan fungsionalisme struktural. Teori evolusi dapat berkontribusi pada transisi negara-negara Eropa Barat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Sementara banyak mendukung teori modernisasi dilatih dalam pemikiran teori struktural fungsional. Teori ini membuktikan bahwa keduanya merupakan warisan dari pemikiran para ahli sebelumnya. Selanjutnya, teori evolusi pembangunan. Lahir pada awal abad ke-19, yang dengan menerapkan teknologi dan ilmu pengetahuan baru, dapat menjungkir-balikan tatanan lama dan membentuk acuan dasar baru dalam menciptakan metode baru untuk menciptakan produksi yang lebih hemat. Selanjutnya itu teori pembangunan struktural operasi. Pemikiran ahli biologi Talcott Person mempengaruhi perumusan teori operasinya. Person berpendapat bahwa manusia itu seperti organ tubuh yang harus dipelajari.
Perumpamaan ini menggambarkan bentuk lembaga-lembaga sosial yang harus mampu melakukan tugas-tugas tertentu untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan. Agar lembaga masyarakat tidak mati, Parson memaparkan jenis tugas pokok ke dalam bentuk hal berikut ini. Yang pertama adaptasi, yang kedua pencapaian tujuan, selanjutnya integrasi, dan terakhir yaitu latensi. Selanjutnya kita masuk ke indikator pembangunan. Terdapat tiga aspek dalam hal ini yaitu kekayaan rata-rata. Menurut pendekatan ini, sebuah masyarakat dikatakan berhasil membangun bila pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat tersebut cukup tinggi. Selanjutnya, pemerataan ketiga. Pendekatan ini mengkritik pendekatan pertama yang hanya mengukur kemakmuran sebuah negara hanya dari produksi rata-rata orang di setiap negara. Sedangkan menurut pendekatan ini, bisa jadi kekayaan rata-rata tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang saja, dan sebagian besar orang yang lain yang tidak mendapat akses terhadap pertumbuhan ekonomi tetap hidup dalam keadaan miskin. Selanjutnya, indikator terakhir yaitu kualitas hidup. Pendekatan ini tidak hanya mengukur pembangunan dari sudut pandang ekonomi, melainkan menekankan pada kesejahteraan penduduk. Selanjutnya kita masuk ke indikator pembangunan. Terdapat dua indikator pembangunan. Yang pertama, aspek kerusakan lingkungan hidup. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya aspek lingkungan hidup sebagai indikator dalam pembangunan. Pendekatan ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang didapat saat ini bisa tidak berarti apa-apa bila harus mengorbankan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu aspek keadilan sosial dan kesinambungan. Pendekatan ini menggabungkan dua pendekatan yang sebelumnya sudah melakukan kritik terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama, yaitu pendekatan pemerataan dan lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sejauh mana pemerataan dapat terwujud, sekaligus lingkungan hidup tetap lestari. Uh, Baiklah, sekian pemaparan materi saya terkait teori pembangunan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.